Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan hujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Dan apa yang kita buat menjadikan sebuah amal saleh yang akan menjadikan sebuah syafaat kelak bagi kita semua di bawah naungan aras Allah, di mana hari kita akan dibangkitkan dan tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah sebuah video ya. Mungkin karena video ini panjang, mungkin saya akan bagi 3 supaya tidak bosan menontonnya ya. Dan video ini sangat bermanfaat sekali bagi kita umat muslim ya, tentang pernyataan-pernyataan kesaksian yang sangat-sangat mengharukan, bahkan sangat lembut ya. Beliau adalah seorang misionaris ya, wanita dan juga mantan anggota dewan dahulunya, memberikan pernyataan-pernyataan setelah beliau masuk Islam. Beliau mengenal Islam oleh karena belajar ya, oleh karena mereka mahu mencari ilmu, tidak seperti yang no seperti yang ada di video ini. Selama saya hidup dilahirkan menjadi muslim, meskipun secara terus terang saya bukan muslim yang 100% taat seperti itu, bukan. Saya ya boleh dibilang kalau kasarannya muslim KTP lah kasarnya. Dulu turun naik mobil ada bodyguard segala, tas ada yang nenteng, namanya ibu haji orang kaya. Sekarang ke pasar jalan kaki. Nah sekarang kaum muslimin, mari kita bandingkan dengan para mu'alaf yang dahulunya adalah seorang misionaris, seorang pendeta, dan bahkan ada seorang artis ya, dan juga anggota dewan dari Partai Demokrat ya. Kita bandingkan, begitu lembutnya mereka, begitu anggunnya setiap kalimat-kalimat untayan kata mereka setelah mereka masuk Islam. Subhanallah, sangat mengagumkan. Barakallah, mari kita saksikan. Mungkin antum tidak asing kalau melihat wajah dua tokoh ini, sangat familiar ya. Yang mana yang di sebelah kiri saya yang pertama ini, beliau adalah Ibu Annisa Teresia, yang dahulunya beliau sangat dikenal sebagai seorang artis, seniman ya, musisi juga. Dan bahkan beliau pernah menjadi anggota dewan DPR RI ya, di pusat ya, dari Partai Demokrat. Dan di sebelahnya lagi Ibu Nevi Natalia Nanlohi, beliau juga seorang mu'allafah, bahkan dahulunya adalah seorang misionaris dan sekarang sudah menjadi penggerak dakwah kita. Alhamdulillah. Sekarang antum mungkin sudah tidak sabar lagi, penasaran ya, menunggu terus testimoni dari para mu'allaf ini, terutama dari tokoh-tokoh kita. Maka kita sapa saja langsung. Yang pertama saya sapa dulu Ibu Annisa Teresia. Apa kabar Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat ya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana aktivitas sekarang nih Bu? Saya panggil Ibu Annisa atau Ibu Teresia nih? Yang boleh apa aja Ustadz. Kalau Annisa itu saya kasih di depan nama saya karena saya menemukan ayat yang persis memperjelas posisi ahli kitab. Masya Allah. Di surat An-Nisa 171, dan jawaban bahwa yang disalib bukanlah Nabi Isa di ayat 157 dan 158. Subhanallah. Mungkin pemirsa nih sedang menunggu testimoni dari Ibu Annisa, sharing pengalaman ya. Boleh mungkin diawali dulu dengan ta'aruf dulu lah, perkenalkan dulu nama lengkap Bu Annisa Teresia ini kepada pemirsa kita. Tafadholi. Baik Ustaz, jazakallah khairan untuk kesampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah untuk segala nikmat yang Allah berikan kepada saya atas nikmat iman, Islam, dan ihsan yang insya Allah akan memberikan saya kemudahan untuk mendapatkan ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya lahir
di dunia ini dengan kondisi orang tua yang bukan Islam. Orang tua saya Nasrani, keluarga besar saya kebanyakan Katolik, tapi orang tua saya, ibu dan bapak, itu pada saat saya lahir agamanya Kristen Protestan. Saya qadarullah diizinkan Allah untuk mengenyam pendidikan di sistem pendidikan yang lebih banyak dari kesusteran Katolik. Tapi ketika saya SMA dan saya kuliah, Allah izinkan saya di sekolah umum. Alhamdulillah. Pada saat saya kuliah, Ustadz, salah seorang teman saya, waktu itu sebenarnya waktu saya kecil saya sempat mempertanyakan posisi Nabi Isa dalam konsep Trinitas di dalam agama yang saya dulu diajarkan. Saya diberi nama oleh orang tua saya Teresia Ebena Ezeria Boru Pardede. Dulu waktu kecil kadangkala dipanggil Butet, tapi saya jarang nengok. Dan teman-teman saya lebih sering manggil saya Tere. Dan ketika saya berkegiatan berkesenian di dunia publik dikenal dengan nama keartisan Tere. Tapi ibu saya sendiri dulu sering memanggil saya Tresia. Dan ketika saya memutuskan untuk memilih Islam sebagai jalan hidup, saya menambahkan surat An-Nisa yang menjadi inspirasi saya sebagai nama depannya. Jadi An-Nisa setelah muslimah itu ya, iya, dikasih nama An-Nisa begitu. betul. Baik, kalau tidak salah dulu Bu Teresa ini sebelum muslimah terkenal sebagai seorang artis ya, penyanyi ya, dan juga pemain musik ya. Boleh diceritakan sedikit kepada pemirsa, Bu? Baik, jadi sebenarnya sebelum saya aktif di dunia keartisan, qadarullah Allah udah memperkenalkan saya dengan Islam. Jadi waktu saya kuliah, waktu itu di salah satu perguruan tinggi negeri di Depok, saya diizinkan Allah untuk berdiskusi dengan salah seorang teman saya yang neneknya adalah seorang mualaf, tapi dia sudah Islam ya gitu. Kita membahas tentang topik yang agak seru waktu itu sebagai anak kampus ya, membahas tentang eksistensi alam semesta dan siapa pemiliknya. Karena waktu itu saya sudah katekisasi juga waktu itu dan sudah didogmakan dengan optimal bahwa konsep Trinitas adalah tiga dalam satu, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dan itu terus menerus internalisasi ke dalam pemikiran saya. Maka saya merasa punya tanggung jawab untuk mengembalikan domba-domba yang hilang. Saya melihat teman saya tadinya domba yang hilang gitu. Tapi memang sebenarnya waktu saya masih SMP, saya pernah mempertanyakan beberapa hal tentang posisi Nabi Isa di dalam Bible. Karena kan Nabi Isa yang jelas itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Tuhan. Dan doanya Bapa kami, doa kepada Bapaknya. Dan iya, dan yang saya ingat itu surat Markus 12 yang ada 28 plus 21. Itu kan jelas jawabannya bahwa yang harus disembah itu Allah yang Esa. Dan itu sesuai juga dengan hukum Taurat. Akulah Tuhan Allahmu di Keluaran 20. Jadi waktu itu ketika saya menyampaikan itu ke guru agama saya dulu, karena saya di kesusteran, saya guru agamanya juga suster, saya tanyakan itu. Dan ketika saya tanyakan kenapa Yesus disalib juga malah menanyakan Eloi Eloi lama sabaktani, kata suster saya kurang beriman karena mempertanyakan hal-hal yang di luar jangkauan pemikiran manusia. Jadi saya waktu itu, sejak itu saya nggak berani nanya lagi, karena saya pikir sudah waktunya kalau udah urusan bicara tentang ketuhanan Yesus, ya udah, bukan harus dipertanyakan. Qadarullah, teman saya ketika kita sedang berdiskusi tentang eksistensi kehidupan dan siapa pemilik alam semesta ini, dia mengatakan, jangan khawatir, Yesus juga kita akui loh. Saya pikir bukannya kamu mengakuinya. Dulu saya belum menyebut dengan Nabi, malahnya Muhammad gitu saya bilang. Iya, tapi Nabi Muhammad itu Nabi terakhir kami, dan Yesus juga Nabi. Maksudnya, iya, Yesus kita akui sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Kalau nggak percaya lihat aja Al-Quran. Padahal dari situ saya memulai riset saya, Ustadz.
tentang siapa sebenarnya Nabi Isa. Yesus yang ada di Al-Quran, dan itu yang mengantarkan saya alhamdulillah ke jalan tauhidnya. Subhanallah. Demikian tadi ya, sebuah pernyataan dari mu'alaf kita yang begitu santun dalam untayan katanya, begitu anggun dalam setiap gerak dan geriknya, masya Allah ya. Disitulah keagungan Islam ya. Islam mampu mengatur manusia yang tadinya brutal menjadi seorang yang sangat lembut, sebagaimana sahabat Nabi Umar radhiyallahu an, beliau adalah manusia terkuat 10:1 jika mana mereka bertarung, namun begitu menjadi manusia yang sangat lembut sekali ketika beliau setelah masuk Islam. Barakallah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi hibrah bagi kita semua para kaum muslimin, dan akan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.